Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Abdul Faruk di channel Faruk. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial login dan regis menggunakan Adobe Studio dan dihubungkan ke Firebase. Nah, untuk video kali ini kita akan menggunakan login yang email ya teman-teman dan password. Saya sudah membuat di sininya, backupannya. Kita akan buat file seperti biasa. Oke teman-teman, kita akan buka filenya seperti ini. Ini lanjutan dari project yang kemarin teman-teman, yang Firestore yang menghubungkan project ke Firebase. Saya menambahkannya di Firestore. Nanti saya akan jatuh satu persatu. Ini untuk apa teman-teman. Ya, kita login. Ini masih project saya yang kemarin. Jadi ini desain login saya yang pada video yang sebelumnya. Sini saya ganti saja di sini namanya menjadi di Firestore teman-teman ya. Firestore ini. Kemudian ini juga teman-teman, ini Firestore. Kemudian untuk yang mainnya, seperti mainnya, ini adalah landingnya teman-teman ya. Saya menggunakan landing di sini. Sebelumnya diganti jadi Firestore. Oke. Di sini ini sebenarnya sudah dalam bentuk jadi ya teman-teman ya. Jadi saya demokan, habis itu saya akan tunjukkan bagaimana cara pembuatannya. Untuk demonya di sini saya di sini saya buka Skype dulu. Ini kita jadi download. Ya Allah, sepeda hilang, uangku hilang. Ini kita buka teman. Oke, kita buka satu. Seperti ini teman. Sorry. Kita tutup. Kita tutup seperti ini. Coba kita running dulu. Kami menemukannya di jalan. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Sebangsa dan setanah air. Selamat ulang tahun Tuhan. Semoga Madiun menjadi anak yang soleh, berbakti pada orang tua, berguna bagi bangsa dan agama. Amin. Ini sepeda buat kamu. Terima kasih Pak Yai. Terima kasih teman-teman. Ya, menunggu jeda dulu. Si dalam proses gerida kan. Oke, penginstalan. Ini ya tampilannya. Kalau kita klik register, sebenarnya sudah membawa ke ini Abdul Faruk welcome, karena saya belum membuat logout di sini, jadi dia akan membawa data. Saya sudah mencoba semalam dengan cara meregis menggunakan akun Abdul Faruk. Ini coba kita register lagi. Kita pakai email di sini yang ini teman-teman. Terus dengan password di sini. Passwordnya kita bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita
Oke, dia akan langsung bisa successful. Jika kita login, dia akan bisa login. Di sini saya belum menggunakan logout ya. Ini login, sebenarnya langsung bisa masuk loh. Itu welcome Faruk. Itu dikarenakan kita belum menambahkan fitur logout pada Firestore yang di home nya sini. Jadi kita login ya. Kita buat ini. Dua sini 1 2 3 4 5 6. Ini akan login dulu. Oke, baru berhasil login. Oke, saya akan jelaskan dulu bagaimana caranya. Di sini mungkin tidak menggunakan project ini karena akan begitu lama prosesnya. Karena di Firebase saya baru project, saya akan langkah-langkahnya akan saya jelaskan di bagaimana pengaturan di Firebase-nya, kemudian bagaimana juga di Firebase Studio-nya. Di sini saya sudah memiliki beberapa project teman-teman yang memang belum saya sinkronkan. Di sini ada, ini sudah, yang ini yang belum. Yang ini teman-teman. Coba kolam kamera kita lihat ini teman-teman. Caranya sebenarnya seperti ini saja teman-teman. Setelah kita membuat project kemarin pasti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian untuk yang di autentikasinya kita klik teman-teman. Kemudian kita yang ini teman-teman di sini. Oke, benar. Autentikasi kita akan dibuat seperti ini teman-teman. Kita ingin menggunakan apa untuk masuknya, kita bisa pilih email, kemudian kita buat enable di sini teman-teman, kemudian kita save seperti ini. Oke, setelah seperti ini kemudian kita ke gini, go to docs. Nah, kita kemudian masuk ke ini, kita bahasa Indonesia dulu. Oke, sebenarnya kalau mau lebih gampang lagi teman-teman bisa seperti ini juga. Kita kembali ke sini tadi, terus kita sudah bisa di sini teman-teman. Nanti kita cari di sini kamera. Sorry teman-teman, tadi ada masalah dengan internetnya. Coba kita coba lagi teman-teman di sini. Kita cari kamera di sini. Kita enter. Nah, ini teman-teman. Kita pilih yang paling atas. Seperti ini. Ini bagian yang kita ambil kemarin ya. Di sini kita cari di sini. Mungkin teman-teman bisa baca-baca saja. Kita kembali ke sini. Kalau kita buat sini, ini teman-teman, kita klik di sini dulu. Kita ke Android sini teman-teman. Kita ke sini, di bawah sini ada beberapa yang harus kita copy. Untuk yang Kotlin kita membutuhkan yang ini teman-teman. Untuk ini outnya, yang ini dan juga yang ini teman-teman. Kemudian kita memerlukan lagi jika kita jika kita ingin ini digunakan di menu activity teman-teman, seperti ini. Sebenarnya tidak seperti ini teman-teman. Kita akan menggunakan yang ini nanti teman-teman. Oke. Itu bisa di copy saja nanti, tapi yang lebih penting yang ini teman-teman, untuk di Gradle-nya kita bisa copy ini kemudian tempel di Gradle-nya. Oke. Seperti ini. Coba kita harus masuk ke projectnya teman-teman ya. Di sini saya jelaskan. Pertama, di sini teman-teman untuk manifest. Di manifest kita menambahkan use permission karena ini kita akan menggunakan database online, jadi kita menggunakan permission internet teman-teman. Kemudian di sini saya memiliki ada beberapa di drawable nih, beberapa aset-aset teman-teman seperti ini.
logo aplikasinya, dan juga logo untuk backgroundnya, dan juga radius. Jika teman-teman belum tahu radius itu apa, bisa nonton pada video sebelumnya, video tentang bagaimana membuat layouting. Saya menjelaskan apa itu radius dan bagaimana cara pembuatannya. Untuk font juga teman-teman sama menggunakan font. Untuk yang Firestore-nya, untuk layoutnya saya sini menggunakan sama bawaan dari activity, ada home, login, main, dan regis teman-teman. Untuk home dia tampilan kosong saja seperti ini, cuma sebagai tanda kalau kita sudah berhasil registrasi ke dalam ataupun login. Untuk yang home ini sebenarnya kita bisa menambahkan tombol logout. Saat kita logout kita akan keluar dan ya bisa masuk lagi dengan cara login ataupun registrasi dan akun baru. Di sini kita mempunyai aktivasi login, di sini yang ada di sini ada image view, kemudian ada text view, ada edit text. Di sini ada button dan juga ada text view teman-teman. Ini adalah layouting dari video-video sebelumnya teman-teman ya. Daripada bagaimana membuat layout menggunakan relative layout, di sini teman-teman ini adalah tampilan login dan logoutnya. Pasti teman-teman sudah tahu juga timnya seperti ini. Ini adalah bagaimana cara kita bisa regis atau login. Ada di sini juga activity regisnya teman-teman. Sama, cuma bedanya yang kemarin saya menggunakan password confirmation. Pada video kali ini saya menggunakan email dan password saja untuk registrasinya teman-teman, biar mempermudah menjelaskannya nanti. Saya juga menggunakan value. Sini ada teman-teman sudah paham pasti. Oke, kita akan lanjut ke intinya teman-teman yang lebih penting, yaitu gradle-nya. Di sini di gradle-nya kita akan menambahkan yang namanya, pertama, view binding. Ini untuk teman-teman pasti sudah tahu binding itu apa. Binding itu ya cara intent menggunakan binding. Kan kita bisa menggunakan code sintetik, menggunakan ini code yang extension. Kita bisa menggunakan FunView BID bawaan default daripada Studio, dan yang ini teman-teman kita bisa menggunakan yang ini. Oke, beberapa tambahan di dalam sini teman-teman ya, seperti yang tadi saya bilang. Di sini saya menambahkan namanya ini Firebase out. Kemudian ya yang ini tadi teman-teman saya menambahkan ada 3. Yang satunya ini sebenarnya tidak perlu, ini hanya untuk nanti jika kita mengupload gambar, tapi tidak apa-apa, ini supaya nanti lebih mudah lagi saya membuat produknya. Saya menambahkan 3 implementasi lagi, yaitu ini. Saya menambahkan 3, tapi yang untuk video kali ini hanya perlu 2 saja, ini saja teman-teman. Yang com.google.firebase, yang ini yang out, yang untuk Kotlin, Katex ini Kotlinnya teman-teman. Dan yang ini yang out, yang play service juga teman-teman. 2 ini teman-teman, 2 ini. Kemudian bisa kita sign now di sini jika teman-teman belum menambahkan. Kemudian di sini kita langsung masuk ke yang paling utama tuh main activity teman-teman ya. Di main activity saat pertama kali membuka itu cuma main activity ya. Di main activity kita hanya memerlukan ini teman-teman. Tidak ada yang perlu hanya seperti ini teman-teman. Hanya private fund, certain listener, kemudian ini. Ini hanya tombol intent ke page login dan register teman-teman. Kemudian kita ke register activity. Saya akan jelaskan activity. Di register activity kita memerlukan namanya Latinate var binding. Ya ini untuk binding teman-teman. Jika kita menggunakan binding kita harus menginisialisasinya di atas ini teman-teman. Binding activity regis binding, dia berarti activity itu hanya bisa, binding ini hanya bisa digunakan di activity regis karena kita sudah menginisialisasinya hanya untuk di activity regis. Kemudian latenit var out firebase, ini untuk outnya teman-temannya, untuk firebase outnya, untuk menyimpan di firebase outnya. Ini adalah salah satu komponen juga. Jika kita ingin menggunakan firebase out kita harus menambahkan ini di atasnya teman-teman. Kemudian di sini ada binding sama dengan activity regis binding dot inflator, ini adalah bawaan dari ini bindingnya. Dan support bar ini untuk tidak menampilkan title-nya. Kemudian sini out sama dengan firebase out. Ini adalah ini dijelaskan nanti kalau teman-teman bisa melanjutkan scroll tadi di Firebase-nya. Jika kita ingin menambahkan project ke Firebase kita memerlukan yang namanya ini teman-teman. Firebase sama dengan Firebase out get instance. Oke. Kemudian binding ini adalah intentnya, button regis set out listener. Saat kita mengklik button regis itu dia ini pengenalannya email binding, email regis, text to string, oke, email to string dan password juga to string. Dan ini adalah validasinya teman-teman. Ya validasinya yaitu seperti apa ya namanya, validasi itu batasannya apa saja yang tidak bisa membuat error atau membuat ini.
Pertama, if email dot is empty. Pertama, jika emailnya itu kosong, dia akan apa? Dia akan membuat binding email regis, dia akan membuat error dengan message email harus diisi. Email harus diisi. Kemudian binding email regis request focus. Request focus ini maksudnya seperti ya saat kita mungkin kita ingin masuk ke suatu aplikasi, disuruh registrasi ya dulu ya. Saat kita registrasi itu pasti saat kita misalnya kita tidak menggunakan email di situ, pasti akan ada itu langsung ditampilkan seperti itu teman-teman. Susah jika tidak gitu. Sorry. Mungkin ini itu dulu. Saya jelaskan seperti ini. Jadi teman-teman, misalnya seperti ini kita regis, ini sebenarnya langsung masuk ke akun saya teman-teman. Cuma saya kembali dulu. Ya, seperti ini. Seperti ini. Kita regis, kita hanya membutuhkan password di sini satu. Maksudnya di sini itu jika kita itu coba kita beri contohnya teman-teman ya biar teman-teman lebih paham. Maksudnya di sini itu ini jika emailnya itu tidak bentuk dalam valid dari email seperti kan email kan misalnya rival@gmail.com, kita tidak menggunakan gmail.com-nya, inisialisasi emailnya kita coba buat di sini Garut. Ini tidak ada kan seperti ini. Coba kita tulis, jangan tanya seperti ini. Email harus dengan format yang benar. Coba aja kita tambahkan inisialisasi gmail.com. Gmail.com seperti ini. Dia akan berhasil seperti ini. Dia ada inisialisasi bahwa dia betul-betul email dengan format yang benar. Oke. Coba kita tutup lagi apalagi bawahnya ya. Ini untuk validasi password, tadi itu validasi email, sekarang password. If password is empty, jika password itu kosong, dia akan begini teman-teman, dia akan error dan membawa message password harus diisi sama seperti email tadi dengan request focus. Dia request fokusnya itu dia akan balik lagi ke edit text-nya ataupun konteks daripada password tersebut. Ini mungkin tidak perlu dijelaskan ya, tidak perlu dipraktikkan atau ya. Coba biar teman-teman lebih paham ya, mungkin seperti ini kita menambahkan email ini jika teman-teman force 93, tapi kita tidak menggunakan password, dia akan seperti ini teman-teman, password harus diisi. Oke, kemudian bawahnya password length untuk ini validasi yang terakhir nih, jika passwordnya itu lebih atau apa kurang dari 6 panjangnya itu dia akan error teman-teman dengan message password minimal 6 karakter. Jadi minimal 6 teman-teman ya. Kemudian dia akan request focus. Ini sebenarnya yang buat 6 ini karena memang validasi daripada Firebase-nya yang harus memang ya minimal 6 teman-teman. Kita akan return state of listener. Dia akan kita harus disuruh klik lagi teman-teman. Coba kita coba dulu teman-teman ya. Di sini kita coba passwordnya 1 2 3 saja. Oke, minimal password 6 karakter seperti itu teman-teman. Oke. Kita balik lagi di sini, kemudian daftar user. Ini kita akan membuat private fund. Sebenarnya kita ini pasti tabut ini langsung merah ya teman-teman. Kemudian kita kontrol saja, alt enter saja, kemudian dia akan membuat private fund di bawah ini. Yang emailnya itu string, passwordnya juga string ya teman-teman. Kemudian out.create user with email password. Ini adalah yang tadi teman-teman lihat di sini teman-teman di Firebase. Mana Firebase tadi? Sini teman-teman yang kita diperlukan disuruh membuat yang namanya seperti ini. Seperti ini kan. Oke, jika kita ingin login. Oke, di sini create user with email and password, email password. Dia kan ada add complaint listener base. If ini keadaannya jika dia sukses teman-teman, jika dia berhasil untuk membawa data atau membawa data email itu, dia akan mengintent file ini adalah intent, kita sudah belajar intent, dan dia akan membawa ke home activity. Di sini teman-teman ada activity kosong tadi dengan star activity, dia itu ini inisialisasi dari intent ini
kemudian finish, dia akan mendestroy ataupun mengubah data dengan toast. Ini adalah toast teman-teman, toast yang kita lihat di bawah tadi, register successful guys, atau di sini dengan email. Di sini ini adalah dengan email apa kita tadi daftar itu, dia akan membawa nama email itu secara secara dinamis. Misalnya kita dengan email abdulfaruk@gmail.com, dia akan membawa abdulfaruk@gmail.com register successful ya guys, betul guys gitu. Kemudian di sini sebenarnya ini hanya untuk override phone startnya, ini sebenarnya digunakan di login activity. Hanya saya kemarin karena error punya saya teman-teman ya, saat saya membuat, jadi saya tambahkan ini teman-teman. Ini akan buat error. Ini tidak perlu teman-teman. Ini sebenarnya biar kita apa sih namanya, kita seperti ini. Jadi sebenarnya tidak apa-apa, tidak mengapa. Coba kita coba dulu ya. Kita coba untuk oke, kita nunggu teman-teman. Oke, coba kita register sini, dengan nama email yang ini melakukan, kemudian 1 2 3 4 5 6 7, kita hapus 6 tadi, kita register. Oke, jadi sama saya teman-teman, dia akan sama saja. Itu sebenarnya tidak penting ya. Itu hanya untuk buat tidak penting ya teman-teman. Itu sebenarnya untuk yang di login. Oke, jadi kita. Ini untuk yang login ya teman-teman ya. Ini kita akan ke login teman-teman, di login activity. Ini teman-teman, bisa ada tulisannya. Ini pertama kita membuat ini teman-teman, latin form untuk bindingnya, kemudian untuk Firebase nya ini sudah aku jelaskan lagi ya, pasti teman-teman sudah paham. Ini juga tadi sama seperti ini, sebenarnya sama teman-teman ya. Ini sama saja, jika dia seperti kosong dia akan harus ada message dan request focus seperti ini. Jika emailnya tidak valid atau emailnya salah, dia namanya itu email tidak valid. Misalnya ini maksudnya teman-teman, jika misalnya email yang kita masukkan itu tidak sama dengan email yang kita daftarkan sama kita masukkan untuk login, tidak sama, dia akan email tidak valid teman-teman. Kemudian di sini ada namanya jika kosong dia seperti ini teman-teman. Ini sama untuk private fund-nya. Di sini jika dia sukses dia akan begini teman-teman. Jika dia sukses dia akan membawa data dengan toast, itu emailnya berhasil login. Jika gagal dia begini teman-teman, dia gak akan gagal login dengan total. Ini override fund on star-nya. Jika super on star ini, jika ini untuk on star teman-teman ya, jika dia itu apa namanya, ini current usernya 0, ini akan intent ke home activity dengan toast welcome. Jika dia benar-benar teman-teman sudah dengan data yang benar ya kan, dengan Firebase get intent yang teman di atas tadi seperti ini, current user email, dia akan seperti welcome, dia akan bawa data misalnya welcome. Coba kita coba ya teman-teman ya. So, kita kembali, kita ke namanya login di sini. Sini welcome Abdul Faruk, dia akan login gitu. Dia akan membawa terus login dengan welcome ini. Coba kita. Oke, login di sini. Coba kita buat di sini yang Abdul Faruk. 1 2 3 4 5 6. Dia akan membuat terus hasil login. Nah, itu hasil login teman-teman. Jadi kita keluar tanpa logout, kita kemudian login, dia akan bawa nama welcome Abdullah Al-Faruq. Dia akan buat terus welcome. Itu untuk OnStar. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini teman-teman ya. Bagaimana cara kita membuat project login dan regis, kemudian dihubungkan ke Firebase ya. Terima kasih untuk partisipasinya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.
Setelah ini kita akan buat video tentang Firebase lagi, tapi dengan yang lebih ke depan lagi, mungkin seperti menambahkan apa. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.